Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jarimah hudud, qisas diyat, dan ta'zir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faridatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarimah hudud. Yang pertama, pengertian jarimah hudud. Jarimah hudud berasal dari dua kata, yakni jarimah dan hudud. Jarimah merupakan kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan hal yang tidak baik atau menyalahi kebenaran. Jarimah secara harfiah berarti melakukan perbuatan yang diharamkan, sehingga perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman. Hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti pemisah antara dua hal, sehingga keduanya tidak dapat tercampur. Al-Mawardi mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan meninggalkan apa yang ia perintahkan. Oleh karena itu, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah. Artinya, hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, yaitu orang yang menjadi korban maupun keluarganya. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas maksimal maupun minimalnya. Yang kedua, macam-macam jarimah hudud dan sanksinya. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud ada antara lain zina, menuduh zina, minum minuman keras, pencurian, perampokan, keluar dari Islam, dan pemberontakan. Yang pertama, zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan nikah yang sah. Hukuman pezina ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali. Pezina ghairu muhsan adalah pezinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Sedangkan hukuman bagi pezina muhsan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, adalah dirajam, sebagaimana hadis Nabi yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka kaum wanita perjaka dengan perawan, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam. Yang kedua, qadhaf. Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Sedangkan menurut istilah syara adalah menuduh orang lain telah berzina. Qadhaf dengan tidak mendatangkan 4 orang saksi dijilid 80 kali berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang yang fasik. Yang ketiga, minum khamar. Syariat Islam memperhatikan penghargaan terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Maka setiap hal yang mengakibatkan rusaknya fungsi akal yang disebabkan oleh mabuk, misalnya, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa itu merupakan hal yang terlarang. Menurut jumhur ulama, sanksi hukuman minum khamar adalah 80 kali jilid sesuai dengan
kebijakan Umar yang kemudian disepakati oleh sahabat. Yang keempat, pencurian. Pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam. Pelaku pencurian diancam hukuman potong tangan dan akan diazab di akhirat kelak apabila mati sebelum bertaubat. Hukuman terhadap pelaku mencuri adalah potong tangan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kelima, perampokan. Perampokan adalah pengambilan harta orang lain dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirabah atau perampokan adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan. Dasar hukum hirabah atau perampokan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib dan dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Yang keenam, riddah. Riddah adalah kembali ke jalan asal. Di sini yang dimaksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Adapun unsur jarimah riddah adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat untuk melawan hukum atau kesengajaan. Dasar hukum jarimah riddah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang terakhir, pemberontakan. Pemberontakan atau al-baghyu menurut bahasa adalah mencari atau menuntut suatu, sedangkan menurut istilah adalah keluar dari ketaatan seorang imam yang benar dengan cara yang tidak benar. Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah hukuman mati berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuin Alfiwasiah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu jarimah qisas diyat. Qisas secara bahasa yaitu membalas, sedangkan menurut istilah, qisas adalah melakukan pembalasan terhadap pembunuhan, melukai, menciderai, memotong, ataupun menghilangkan manfaat anggota tubuh. Sedangkan diyat adalah
sejumlah harta yang harus diberikan kepada pihak korban. Dasar-dasar qisas diat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179. Menurut ulama, qisas dibagi menjadi dua, yaitu qisas pembunuhan, yang kedua qisas melukai, memotong, dan menghilangkan manfaat anggota tubuh. Sedangkan diat juga dibagi menjadi dua, yaitu diat kabir dan diat shaghir. Diat kabir harus dibayar dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 30 unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 unta betina yang berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta yang bunting. Dan semuanya itu harus dibayar secara tunai. Sedangkan diat shaghir harus dibayar dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun, 20 unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun, 20 unta betina yang berumur 3-4 tahun, 20 unta betina yang berumur 4-5 tahun, dan 20 ekor unta jantan yang berumur lebih dari 1 tahun, yang semuanya itu dicicil selama 3 tahun. Syarat wajib qisas yaitu ada 5. Yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, korban termasuk orang yang terpelihara darahnya. Yang ketiga, pembunuhnya sudah balik dan berakal. Yang keempat, derajat antara pembunuh dan korbannya itu sama, seperti sesama budak, sesama orang yang merdeka, sesama orang Islam. Yang kelima yaitu pembunuh bukan bapak atau ibu dan kakek atau neneknya. Baik, saya Syarfiatul Kamila akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang takzir. Yang pertama adalah pengertian takzir. Takzir menurut bahasa adalah takdzib atau memberi pelajaran. Takzir juga dapat diartikan sebagai menolak dan mencegah. Akan tetapi, takzir menurut istilah adalah hukuman pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara. Takzir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum tentu ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik sebagai penentu maupun pelaksananya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Poin yang kedua adalah ciri-ciri takzir. Yang A adalah hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal serta batas maksimal. Yang B, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, maka takzir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini dikarenakan yang termasuk hukuman takzir adalah setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas yang jumlahnya sangat banyak. Adapun tujuan diberikan penentu jarimah-jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.
Jarimah takzir ini ada yang sudah diserahkan oleh penentuan sepenuhnya kepada ulil amri, ada juga yang memang sudah ditetapkan oleh syara seperti riba dan suap. Di samping itu juga ada termasuk ke dalam kelompok jarimah takzir yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh syara, akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian dan tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian. Poin yang ketiga adalah hukuman-hukuman takzir. Yang pertama adalah hukuman mati. Pada dasarnya, syar'i memberikan hukuman takzir adalah pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi, beberapa fuqaha berpendapat bahwa hukuman mati diperbolehkan apabila menghendaki kepentingan umum atau jika tidak dengan pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan membunuhnya. Poin yang kedua adalah hukuman jilid. Di kalangan fuqaha terjadi beberapa pendapat hukuman jilid. Menurut ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir dijelaskan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Imam Hanifah berpendapat bahwa batasan tertinggi takzir adalah 39 kali dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama sama dengan pendapat Imam Hanifah, pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf, dan pendapat yang ketiga hukuman jilid boleh lebih dari 75 kali tetapi tidak 100 kali dengan syarat kesalahan yang dilakukan hampir sejenis dengan hudud. Yang ketiga adalah hukuman kawalan atau penjara kurungan. Ada 2 macam hukuman kawalan dalam Islam. Pertama, hukuman kawalan terbatas, yaitu batas terendah adalah 1 hari dan batasan tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batasan paling tinggi adalah 1 tahun sebab disamakan dengan pengasingan dalam kesalahan zina. Sementara ulama lain berpendapat menyerahkan semua kepada penguasa berdasarkan maslahat. Yang kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Selanjutnya adalah hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sedangkan teguran pernah dilakukan Rasulullah terhadap sahabat memaki orang lain dan menghina ibunya. Maka Rasulullah berkata, "Wahai engkau menghina dia dan menjelek-jelekan ibunya, engkau adalah orang yang masih dianggap sifat jahiliyah." Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Selanjutnya adalah hukuman pengucilan. Hukuman ini merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap 3 orang sehingga turunlah firman Allah yang berbunyi, dan terhadap 3 orang yang tinggal sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan hiasan luasnya dan terasa sesak pula diri mereka serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padanya. Kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar bertaubat. Yang terakhir adalah hukuman denda.
Hukuman denda juga ditetapkan oleh syariat Islam, antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Hukuman dendanya 2 kali lipat harga buah tersebut, atau di samping itu hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.